Oke, baik Bapak Ibu peserta, selamat siang. Untuk yang masih off cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Puspo. Oke, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Baik, sekarang saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmatnya kita bisa berkumpul di forum yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam kita hantarkan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas perjuangan beliau lah beliau membawa dunia ini dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Baik, sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Karena trainer sudah ada di ruangan meeting, saya akan sapa dulu. Selamat siang, Pak Puspo. Selamat siang, Mas. Maaf, Sehat. suara saya agak seksi jadi. Oh iya, Pak. Saya kemarin lagi sakit. Ya, oke. Karena waktu sudah lebih dari 10 menit, teman-teman. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Puspo. Bentar, Mas. Ini sesinya hari ini nggak boleh tahu apa, Mas? Saya nggak dikasih tahu sama Mas Anu, soalnya. Oh, season hari ini untuk kayak upgrading gitu loh, Pak. Kan kayak memperdalam materi tentang Oh, instrumen gitu. sama Oke, ya. siap-siap. Jadi ini level 4 semua, Mas ya? Iya, Pak, level 4 Oke, semua. aman. Siap. Oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Puspo. Saya temannya Mbak Moni kemarin gitu ya. Pada kesempatan sore hari ini, siang menjelang sore ini, saya coba akan mereview ulang gitu apa yang ada di unit-unit yang ada di level 4 gitu ya. Jadi ada 14 unit kemarin. Bentar, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Kemarin unit 14 masih ingat Bapak Ibu semuanya? Apa aja kalau saya boleh tahu? Yuk, 14 unit masih ingat tak? Mungkin nggak ada yang inget, Pak. Hah? Oh, nggak ada yang ingat. Padahal kapan? Ujian lusa ya? Besok ya? Besok sih, Pak, ya. Oh iya, siap. Oke, saya izin share screen. Mana ini? Oke, jadi seperti yang tampak di layar, Bapak Ibu semuanya ada dalam 14 unit yang ada di level 4. Jadi mulai dari menyusun program pelatihan sampai di bawah menerapkan dasar-dasar produktivitas. Jadi di level 4 ini masing-masing sesi masing-masing Bapak Ibu diharapkan untuk mampu membuat suatu bukti kompetensi bahwa Bapak Ibu itu kompeten di unit 14 unit ini. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya selain mungkin Bapak Ibu ada pengalaman kerja atau selama ini menggunakan suatu perangkat mengajar, menggunakan suatu metode ajar yang ada kaitannya dengan unit ini, boleh. Itu bisa dipakai sebagai bukti kompetensi atau bukti portofolionya. Jika tidak, kemarin sama Mbak Monik atau mungkin standar dari kami, biasanya kita akan ajak untuk membuat satu tugas, gitu Bapak Ibu ya. Itu saya coba mengikuti alur biar tidak bingung. Biasanya sih kami mengarahkannya mulai dari unit ke-8. Iya betul ya, kalau saya tidak salah. Nanti kalau saya salah mohon diingatkan. Jadi saya akan ulas satu persatu gitu ya, Mas Farhan ya. Iya, Pak. Oke, nggak siap. Jadi di unit ke-8 ini menentukan kebutuhan pelatihan individu ini pada dasarnya Bapak Ibu sekalian itu diharapkan bisa melakukan TNA, Training Need Analysis, tapi yang mikro. Seperti yang kita ketahui kan TNA ada dua nih Bapak Ibu, ada makro dan mikro.
kita lebih mengarah ke mikro. Mikro itu sebenarnya ada tiga, tapi kita lebih mengarah ke kebutuhan individu. Jadi DNA individu ini yang kita akan jadikan sampling, yang nantinya akan kita buat nih hasil analisa kebutuhan pelatihan individu ini yang berupa sampling dari satu orang ini kita anggap ini sebagai perwakilan dari populasi peserta gitu yang akan nanti kita buatkan suatu program pelatihan. Nah, bagaimana cara menentukan kebutuhan pelatihan individu? Bentar, saya share screen lagi aja ya. Bentar. Saya buka lagi. Bentar. Jadi di TNA ini, Bapak sama Ibu diharapkan berdasarkan kompetensi teknis masing-masing Bapak Ibu agar bisa lebih mudah untuk menganalisis jabatan. Itu ya. 8. Nah, bentar saya izin share screen. Terus kasih SKKNI sekalian Mas ya. Bentar, saya buka SKKNI aja sekalian. Baik, Pak. SKKNI-nya. Ini SKKNI mau yang pemasaran kah? Atau apa? Mana pemasaran? Mungkin boleh Pak ya pemasaran. Bentar, pemasaran berapa Mas ya? Yang dipakai. Pakai MKN berapa Mas? Oh, nggak apa SKKNI MKN. Yang ini pemasaran digital Pak ya. Masuk di pemasaran kan itu ya? Pemasaran digital itu masuk di pemasaran. Nomor 124 Pak, nomor tahun 2022 kalau nggak salah. Saya kok nggak ada ini. Bentar. Satu. Oh ini ada. Waduh, Nah di sini contohnya ini Mas ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ini saya coba berperan sebagai dari sisi teknisnya MKN. Ya dari pemasaran Bapak Ibu. Jadi saya akan membuka SKKNI bidang saya, bidang pemasaran yaitu yang seperti diinfokan atau mungkin Bapak Ibu bisa nyari. Tapi nyari SKKNI bisa ya? Atau mau saya coba ulas nyari SKKNI bagaimana caranya? Boleh Pak, boleh diulas mencari Oke, SKN. nah, berarti saya mundur dulu ya. Ini seakan-akan kita belum dapat nih. Oke, kalau belum dapat hari ini saya izin share screen. Jadi jika Bapak Ibu ingin mendapatkan dokumen SKKNI, caranya sangat gampang sekali. Silakan buka Google, masukkan aja ini SKKNI. Sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke web ini skkni.kemenaker.go.id. Silakan diklik aja. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu masukkan nih kata kuncinya Bapak Ibu mau lebih mengarah ke SKKNI atau ke unitnya. Misalkan saya mau ke SKKNI pemasaran. Pemasaran. Tinggal saya ketikkan kata pemasaran. Saya pilih SKKNI. Berarti saya lebih fokus ke SKKNI tentang pemasaran. Tinggal saya klik cari. Nah, di sini akan muncul nih Bapak Ibu. Hmm. Jika dilihat di sini ada yang warnanya hijau sama warna hitam Bapak Ibu ya. Merah. Merah ini adalah yang sudah dicabut. Biasanya di sebelah kanan itu ada SKKNI penggantinya. Misalkan ini 322 tahun 2011 itu dia sudah dicabut nih. Yang cabut digantikan oleh mana? Nomor 80 tahun 2024. Sama ini. Nomor 389 tahun 2013 tentang pemasaran ini juga dicabut. Diganti dengan 124 tahun 2022. Di sini akan muncul nih SKKNI yang terbaru sebagai penggantinya. Jika Bapak Ibu ingin download, tinggal diklik di sebelah kanan ini. Ada download, silakan diklik download. Sudah. Kalau sudah diklik download, saya tersimpan. Silakan Bapak Ibu tinggal buka. Dan seakan-akan sudah download ya. Oke, ini SKKN yang sudah kita download tadi, nomor 124 tahun 2002. Ini tentang pemasaran ini Bapak Ibu ya. Nanti fokusnya, jadi di SKKN ini sebenarnya kan semuanya sudah ada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu nanti berperan sebagai instruktur, ataupun nanti Bapak Ibu berperan sebagai asesor. Semuanya sudah lengkap ada di situ. Tinggal kita mau pakai yang mana. Kita mau menggunakan atau tidak, cuma di situ aja. Nanti apa nih yang bisa dipakai di instruktur ada, apa nih yang bisa dipakai di asesor ada. Kita turun dulu, kita lebih fokus ke yang C.
Ntar saya akan turun ke daftar unit kompetensi. Yang B ya, daftar unit kompetensi. Ini di sini di SKKNI yang sudah saya download tadi, ini adalah unit-unit SKKNI di bidang pemasaran, Bapak Ibu. Silakan nanti dibaca. Kemudian kita kembali lagi ke tugas kita kemarin. Nah, di sini menentukan kebutuhan pelatihan individu. Di sini Bapak Ibu fokus dulu di potensi jabatannya dulu. Kira-kira potensi jabatan apa ini? Untuk lulusan pelatihan Bapak Ibu nantinya, dia itu bekerja sebagai apa? Potensi pekerjaannya, potensi jabatannya itu apa? Misalkan apa? Potensi jabatannya itu marketing atau marketer, digital marketing, marketer ya. Orangnya kan berarti marketer ya, atau apa? Pemasaran Iya, digital marketer, Pak. atau pemasar digital gitu deh. Misalkan ini, misalkan potensi jabatannya nanti setelah seseorang ikuti pelatihan yang saya buat, dia udah lulus, kemudian dia bekerja, dia bekerja bisa sebagai seorang pemasar digital. Lah, kira-kira program yang cocok yang bisa saya sematkan untuk program ini, yang kira-kira bisa menarik perhatian orang ketika membaca judul program pelatihan saya itu apa? Misalkan apa ini? Biasanya kalau Bapak Ibu lihat di judul-judul pelatihan di Siap Kerja itu kan judulnya bombastis, bombastis itu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu taruh di sini nih, mau judul apa nih yang bombastis yang ada kaitannya nanti sebagai pemasar digital. Nah, judulnya apa ini? Eh, Mastery of Digital Marketing, mungkin bisa gitu Bapak Ibu ya. Ini kalau mau pakai yang judul bombastis atau mau judul yang formal-formal biasa, mau judulnya digital marketing juga bisa, gitu ya. Eh, salah terus. Ya, gini loh Ibu ya. Oke, kemudian kita turun lagi Bapak Ibu di sini di urian tugas. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah mengidentifikasi nih sebagai seorang pemasar digital atau digital marketing ini dia memiliki tugas apa aja nih. Jika Bapak Ibu di LSP enak tinggal lihat skema, tapi jika Bapak Ibu bukan berasal dari LSP masih meraba-raba, Bapak Ibu tinggal lihat di unit-unit SKKNI unit-unit di SKKNI pilihan Bapak Ibu di sini. Di sini tadi kan unitnya banyak nih. Ya, silakan dari unit-unit ini ada sekitar berapa ini? 50 ya. Dari 50 unit ini kira-kira unit mana nih yang cocok sebagai materi pelatihan? Ini sebagai pertimbangan aja. Kira-kira apa itu nanti dipakai sebagai di uraian tugas. Plus nanti ditaruh di SKKNI yang sesuai di sini, Bapak Ibu. Kira-kira nih tanpa melihat SKKNI, seorang pemasar digital itu uraian tugasnya apa Bapak Ibu? Misalkan, ini Mas P4S kan rata-rata gen Z semua ini. Pemasar digital kira-kira apa Mas? Uraian tugasnya. Merancang konten plan mungkin, Pak. Oke, merancang konten. Terus apa lagi kira-kira? Set Sebanyak-banyak. kata kunci, Pak. Kenapa Mas? Menganalisis kata Riset kunci, kata Pak. kunci, kata kunci, kata kunci. Bentar, Mas. Suara kemana? Kenapa Mas? Merancang konten. Mungkin Meriset kata kunci. menganalisa kata kunci. Ya, meriset kata kunci. Oh, mana nih? Meriset kata kunci atau mungkin merancang konten itu dengan membuat jadwal konten beda enggak? Beda, Pak, ya. Mungkin membuat jadwal konten itu ya biar aku jadwal 1 bulan ini hari pertama apa, aku kontennya apa ini, hari kedua apa gitu ya. Jadi biar enggak bosan kan harus variatif itu ya kontennya. Nah, itu kan bisa juga bagian dari potensi seorang pemasar digital. Terus apa lagi nih? Nah, itu silakan Bapak Ibu deteksi nih, identifikasi sampai sebanyak-banyaknya. Nah, misalkan 6 ini ya. Misalkan 6, udah cukup deh 6. Oke, enggak apa-apa. Terus kemudian kita lanjut ke tata nilai atau singkat. Nah, sebagai seorang pemasar digital ini, kita dituntut mempunyai sikap seperti apa nih?
Kira-kira seperti apa? Jika bingung, Teliti. biasanya Bapak Ibu bisa lihat di ini, di unit masing-masing unit sih, kan masing-masing unit ada tata nilai sikap ya. Nah, itu bisa dilihat juga, jadikan pertimbangan. Di sini, sikap kerja, misalkan terampil dalam menangkap manfaat tren, tadi terampil, kooperatif, kreatif, mungkin gitu ya. Kan bikin konten kan juga harus kreatif juga. Terampil, bikin kreatif, siapa lagi kira-kira? Kita lihat di SKKNI, kalau Bapak Ibu masih bingung kira-kira apa ya? Buka SKKNI, scroll, cari ini. Sikap kerja yang dibutuhkan, ini ada terampil. Kooperatif, karena ini ada kerjasama dengan tim ya. Oke, nanti kita tulis kooperatif. Kita scroll lagi. Kita acak aja enggak apa-apa. Kira-kira masuk enggak? Nah, ini terampil. Oh, hampir sama. Oke. Perhatian detail cermat. Oke, kira-kira itu aja deh. Detail cermat dan lain-lain gitulah ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, kira-kira apa itu tata nilai sikap? Nah, silakan tinggal buka SKKNI, scroll aja cari tata nilai sikap yang dibutuhkan. Ya, terus kemudian di sini tanggung jawab. Nah, kira-kira sebagai seorang pengusaha digital itu memberi tanggung jawab seperti apa ini? Bisa Bapak Ibu kaitkan dengan uraian tugas ini. Berarti misalkan merancang konten. Berarti tanggung jawabnya apa ya kira-kira ya? Oh, berarti tanggung jawab misalkan apa ya? Terciptanya konten yang apa tercipta atau apa ya? Terbentuk ya. Terciptanya konten yang misalkan FIB misalkan gitu ya. Terus meningkatkan omset atau penjualan. Oh ya. Ya, kira-kira apalagi nih silakan Bapak Ibu identifikasi itu ya. Gitu. Dari sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Paham, Pak. Ya. Halo, ya Mas. Apa tadi? Aman, Pak. Oh, aman. Ah, maaf. Sorry. Aman, Pak. Telinga saya agak sombong, Mas. Sorry. Aman ya, berarti yang atas ini aman. Oke, kalau sudah aman, kemudian kita masuk ke yang baris kedua nih. Nah, baris yang kedua ini, uraian kompetensi individu yang dimiliki ini. Ini seharusnya masing-masing dari Bapak Ibu itu harus melakukan semacam uji sampling. Ngambil satu orang, entah itu di interview, didalami tentang kompetensi individu yang dimiliki berdasarkan uraian tugas yang di atas ini. Merancang konten. Kira-kira calon pekerja yang mau kerja atau pekerja yang mau di upgrading, upscaling itu dalam merancang konten, dia kompetensinya setingkat apa gitu. Itu misalkan merancang merancang konten apa ya kurang dari sisi apa ya konten itu yang kira-kira dari sisi copywritingnya mungkin seperti itu ya. Jadi nantinya Bapak Ibu harus membuat suatu materi pelatihan yang ada kaitannya dengan pembuatan copywriting. Nah, gitu Bapak Ibu nanti cara berpikirnya gitu ya. Jadi misalkan itu nomor 2, meriset kata kunci. Calon pekerja atau pekerja yang di upskilling itu dalam kemampuan meriset kata kunci seperti apa? Oh, dia misalkan nih, kurang paham tentang apa? Kata kunci ada kaitannya dengan apa? SEO atau apa? Google Trend atau apa? Misalkan tentang apalah, tentang kata kunci ya. Silakan nanti Bapak Ibu cari yang unit-unit kompetensi yang ada kaitannya dengan kata kunci gitu ya. Misalkan ini merancang konten kurang dari sisi copywriting. Kita cari di SKKNI tadi yang ada kaitannya dengan copywriting. Kita cari nih di SKKNI di B tadi ya, yang daftar unit. Cari materi yang ada kaitannya dengan copywriting. Ini kita asumsi kalau Bapak Ibu belum punya skema ya. Kalau udah skema tinggal copy paste aja sih. Copywriting, mungkin dia masuk di sini ya, berarti nomor 14 ini. Mempersiapkan konten digital.
Gini tuh ya. Tinggal berarti ini masuk di SKKN yang sesuai di sini Bapak Ibu. Satu, berarti nomor satu ini ada kaitannya dengan itu tadi merancang konten nih. Oh ya, yang di atas ini jangan lupa Bapak Ibu diisi ya. SKKNI nomor tadi cuma 124 tahun 2022 ya. 124 tahun 2022. Oke. 124 tahun 2022. Ini, jadi ini SKKN yang sesuai untuk satu ini berarti konten digital gitu. Kemudian yang nomor dua nih, kata kunci. Apa ya kira-kira cocok dengan kata kunci? Cari di sini Bapak Ibu. Unit-unit mana nih yang cocok sesuai dengan kata kunci ya? Itu nanti tugas Bapak Ibu tinggal mencari itu ya. Seperti itu. Dari sini aman Bapak Ibu? Aman ya. Kan ini udah tinggal kaitannya ini, cari aja misal copywriting. Dia cocoknya dengan judul unit yang mana nih? Oh, cari aja yang konten digital. Oke. Terus kemudian tugas Bapak Ibu selanjutnya khusus untuk bukti ini, silakan Bapak Ibu dari SKKN yang sesuai ini, berapapun di sini, pilih satu saja. Misalkan saya pilih ini, mempersiapkan konten digital. Ini tinggal saya blok, saya cetak tebal, kemudian saya tentukan gap-nya. Kira-kira SKKN itu kan standarnya Bapak Ibu ya. Standar yang ideal untuk suatu kompetensi di Indonesia yang diakui di Indonesia. Berarti kalau gampangannya di SKKN ini nilainya 100, sedangkan kompetensi individu yang dimiliki kan ini nilainya berapa, nah, gap-nya apa. Bapak Ibu tinggal lihat di untuk mempermudah itu ke KUK biasanya saya. Misalkan saya pakai ini ya, saya mau menganalisa gap di mempersiapkan konten digital ini karena ini unit pilihan saya ya. Jadi kembali lagi ini kan tergantung unitnya Bapak Ibu nanti ya. Misalkan sampai 5 misalkan. Oh 6, soalnya tadi atasnya 6. Jadi di sini juga sampai 6 ya. Ya, nanti dicari sisanya ya. Misalkan saya ini mau siapkan konten digital, saya buka di unit pilihan saya Bapak Ibu. Ini SKKN saya muncul ya Bapak Ibu. Muncul, Pak. Muncul ya, bentar saya tak mengarah ke. Nah, ini adalah unit pilihan saya mempersiapkan konten digital. Untuk saya bisa mempermudah menganalisis gap-nya, saya lebih konsen ke KUK-nya. Di unit pilihan saya ini, untuk menganalisis gap, saya lihat konsen ke KUK ini. Masing-masing KUK harus saya analisis nih. Nomor 1, KUK 1.1. Kebutuhan konten tertulis dan visual secara digital ditentukan sesuai dengan tujuan pemasaran. Berarti di sini kan ada teori tentang tujuan pemasaran. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu perlu nggak diajarkan teoritis tentang tujuan pemasaran itu apa yang ada dikaitkan dengan kebutuhan konten? Kira-kira dari pendalaman tadi terhadap satu sampling tadi itu perlu enggak ini? Kalau enggak perlu, ya enggak usah. Dia bukan masuk tiket. Tapi kalau perlu Pak, ternyata si sampling ini tadi dia belum paham ya apa itu tujuan pemasaran. Dia cuma asal pengen ikut aja. Oh, berarti di sini, misalkan kalau ini tujuan pemasarannya dianggap sebagai gap, ditulis saja di sini. Nomor 1, berarti pengertian tentang tujuan pemasaran yang berkaitan dengan apa tadi itu berkaitan dengan kebutuhan konten masih kurang di sini sebenarnya ada mungkin kalau di level 4 belum ada Bapak Ibu ya sebenarnya nanti untuk gap ini itu ada scoring Bapak Ibu jadi gap ini ada scoring nilainya berapa sehingga nanti dari scoring itu kita bisa tentukan eh, lamanya waktu pelatihan cuman karena kita ini belum apa unitnya ke sana belum ada, kita pakai untuk perkiraan aja. Misalkan ini pengertian tentang tujuan pemasarannya berkaitan dengan kebutuhan konten masih kurang. Sekitar masih yang dimiliki misalkan masih 50%. Ini hanya untuk pegangan Bapak Ibu dalam menentukan nanti JP-nya. Gitu Bapak Ibu ya. KUK 1 sudah. Kita lanjut ke KUK 2 nih. Sama apa? Prosesnya. Format konten ditinjau untuk menjaga konsistensi. Apakah si sampling ini dia paham nih
cara meninjau format konten. Misalnya, oh sudah Pak, dia sudah paham. Oh ya, berarti ini bukan satu gap. Kalau bukan gap, lanjut ke KUK 1.3. Seperti itu, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi gap ini bisa sama jumlah sama dengan KUK, bisa juga kurang, bisa juga lebih gitu Bapak Ibu. Dari ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Yuk, apa ini dapat ini itu dipotong berarti ya, berat stainless tak apa bawain. Aman ya? Lanjut, Pak. Ya, ini ya. Jadi pokoknya di sini satu unit yang Bapak Ibu pilih silahkan dicetak tebal. Kemudian Bapak Ibu analisis gapnya. Untuk mempermudah silahkan Bapak Ibu analisis dari KUK di satu unit pilihan Bapak Ibu ini. Ya, kalau sudah tinggal lanjut bawahnya. Nih bawah ini Bapak Ibu tinggal copy paste dari atas ini. Kode di kode, unit di unit. Itu ya, misalkan ini tinggal kode, copy ke kode. Unit copy ke unit. Itu ya. Nah, terus waktu pelatihannya berdasarkan perkiraan tadi ini kurang 50, kurang sampai gap yang Bapak Ibu temukan selesai. Sebegitu banyak gap itu kira-kira Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan itu dalam waktu pembelajaran berapa kali pertemuan. Itu ini. Sebenarnya memang untuk mempermudah ada scoring itu, cuman di unit ini belum ada, di level ini belum ada scoring untuk penentuan gap. Jadi kita masih angan-angan aja, apa perkiraan kasarnya aja. Jadi misalkan dari total ini tadi gap yang saya temukan, misalnya saya menemukan nanti 25 gap. Oh, itu nanti saya bisa penuhi itu sekitar saya harus pertemuan hampir 24 CP. Ya, enggak apa-apa, di sini tulisnya 24 CP. Gitu ya, terus masuk yang unit-unit lainnya di sini. Unit-unit yang di sini juga di copy paste kan. Terus untuk unit yang lain, karena Bapak Ibu kan belum menentukan gapnya nih. Nah, waktu pelatihannya silakan dikira-kira aja nih. Oh, untuk judul unit ini kira-kira butuh berapa lama sih? Oh, untuk judul ini kira-kira butuh berapa lama sih? Gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Misalkan cuma 6, berarti ini dihapus aja. Gitu ya. Set, ini jangan lupa diganti. Gitu, Bapak Ibu. Mana? Ada yang tanyakan atau mau didiskusikan? Silakan teman-teman apabila masih ada yang perlu ditanyakan tentang bukti 8. Gimana? Bukti 8 ada yang ditanyakan? Enggak ada? Mungkin Oke, lanjut aja. kalau nggak ada dari bukti 8 tadi kan Bapak Ibu sudah membuat nih unit kompetensi yang akan Bapak Ibu jadikan suatu materi program pelatihan. Nah, hasil identifikasi Bapak Ibu tadi itu kita wujudkan menjadi suatu program pelatihan. Nah, program pelatihan itu ada di tugas 1 dan 6. Di tugas 1 dan 6. Bentar ya, saya buka lagi. Jadi di ini Bapak Ibu tinggal copy paste aja nih. Zoom PBKH. Nantinya Bapak Ibu tinggal copy paste. Oh ya, kalau depan ini kan belum cover, belum ya. Belum share screen ya, maaf. Nah, ini saya share sini. Jadi ini kan cuma covernya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada logo, nanti tinggal disesuaikan aja nih. Logo nama programnya tentunya ini diganti. Tadi apa? Mastery of Digital Marketing. Wah, kan keren itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pasarkan program pelatihan Ibu, Bapak Ibu di prakerja kan orang pasti, wih, Mastery of Digital Marketing keren. Pasti banyak yang ikut tuh. Daripada cuma digital marketing, mungkin seperti itu ya. Tuh, terus ini gambar pemanis saja, silakan disesuaikan. Di sini ganti nama lembaga Bapak Ibu, terus alamat. Ya, terus di sini dengan pengantar silakan direvisi, terutama di sini. Disesuaikan monggo, mau pakai ini juga monggo, silakan ini juga harus disesuaikan. Nah, kemudian secara garis besar Bapak Ibu, suatu program pelatihan itu terdiri dari ini. Informasi umum, terus ada kurikulum, ada silabus, daftar pelatihan dan bahan. Jadi ini ada
1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi ada 5 kerangka penyusun di suatu program pelatihan berbasis kompetensi. Ini harus ada Bapak Ibu. Ya, sekarang kita coba bahas satu-satu ya. Ini jadi ini nama program judulnya tadi apa? Mastery of Digital Marketing misalkan gitu ya. Kodenya dikosongin aja karena ini berapa? 13 atau 14 digit yang masing-masing digit ada artinya sendiri-sendiri. Nanti kelamaan kita kosongin aja. Jenis programnya kita pakai okupasi aja yang sering kita pakai sekarang. Metodenya monggo, metode pelatihan mau pakai luring, daring atau blended, silakan disesuaikan. Tujuan pelatihan di sini, Bapak Ibu harus ingat bahwa di sini harus merupakan kalimat aktif yang bisa diamati dan diukur. Jadi kalimat aktif mana ini? Berarti ini, kayak ini, menerapkan. Ini kalimat aktif tuh. Merawat. Nah, ini kalimat aktifnya bisa diamati. Bagaimana sih cara... ini kebetulan di housekeeper ya. Misalkan digital marketing tadi apa gitu ya. Jadi intinya di tujuan pelatihan ini pokoknya dia harus kalimat aktif yang bisa diamati dan diukur. Sebagai contoh kalau di sini merawat pakaian, berarti ini merawat ini aktif. Cara dia merawat pakaian kan bisa diamati nih, bagaimana dia mencucinya, bagaimana dia mensetrikanya. Kita bisa menilai nih, waktu dia setrika itu bagus enggak, rapi enggak. Nah, itu. Jadi tujuan ini harus merupakan kalimat aktif yang bisa diamati dan diukur. Terus profil kompetensi ini Bapak Ibu bisa sarikan dari unit-unit kompetensi yang di tugas 1 tadi. Jadi kemampuan dalam apa tadi? Kemampuan dalam mempersiapkan konten digital misalkan gitu. Kemampuan dalam mempersiapkan konten digital, kemampuan dalam membuat jadwal konten atau apa sesuai dengan unit di unit-unit Bapak Ibu tadi. Jenis standarnya juga sama tadi 124 tahun 2022 tadi. Nah, kemudian di sini di persyaratan peserta pelatihan ini siapa nih yang berhak menjadi peserta pelatihan programnya yang Bapak Ibu bikin ini? Pendidikannya apa ini? Silakan ditentukan minimal apa gitu ya. Terus pelatihan apakah harus sudah mengikuti suatu pelatihan tertentu sebelum mengikuti pelatihan Bapak Ibu? Terus apakah si peserta itu harus memiliki pengalaman kerja? Jenis kelaminnya wanita aja, laki-laki aja atau laki-laki perempuan? Terus umurnya berapa ini? Kesehatannya seperti apa? Terus persyaratan khusus. Ini biasanya kalau di bidang teknis ini ada Bapak Ibu ya. Misalkan untuk elektro, tidak boleh buta warna. Itu biasanya persyaratan khusus yang harus muncul di sini. Tidak boleh buta warna karena kalau buta warna, sedangkan kabel-kabel itu kan ada warna, ada artinya sendiri-sendiri. Nanti salah warna, timbul kecelakaan kerja. Itu maksudnya seperti itu. Ini untuk yang peserta. Untuk yang instruktur pun juga gitu. Nantinya, jika program yang Bapak Ibu sudah jadi ini, yang boleh mengajar, boleh mengampu atau membawakan materi yang program yang barusan Bapak Ibu bikin itu yang mana tuh? Apa yang seperti apa orangnya? Pendidikan formal seperti apa? Kalau yang kompetensi dan metodologi dan teknis ini standar Bapak Ibu, dua-duanya ini memang harus dimiliki oleh seorang instruktur ya. Metodologi sama teknis. Misalkan teknisnya di sini berarti harus ditulis sertifikat teknis digital marketing gitu ya. Pengalaman kerja yes minimal 2 tahun, jangan sampai belum pernah. Enggak apa-apa kalau so enggak saya fresh graduate boleh kok asalkan dia punya teknis digital marketing ya enggak apa-apa, tinggal disesuaikan aja. Ya, nih ada yang tanya Bapak Ibu untuk ini standar ya. Kalau nggak ada lanjut ke sini kurikulum. Di kurikulum ini Bapak Ibu tinggal copy paste aja dari tugas 1 tadi. Tugas 1 tadi kan ada judul unit, ada kode unit nih. Misalkan tadi yang utamanya tadi ini ya. Misalkan ini. Misalkan ini mempersiapkan konten digital, kodenya ini. Saya tinggal copy paste aja Bapak Ibu dari tugas yang pertama tadi. Ini. Oke.
Nah, ini saya hapus. Tadi saya berapa tentukan di tugas yang pertama tadi? 24. Tadi saya tentukan kan 24 JP nih. Saya tulis di jumlah nih 24 JP. Nah, tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah memecah nih dari total 24 JP ini teorinya berapa, prakteknya berapa. Biasanya kan lebih banyak praktek daripada teori ya, karena kita kan di vokasi ya. Misalkan nih, oh saya teorinya cuma 8, terus prakteknya 16 JP, ya enggak apa-apa. Monggo silakan. Nanti hal yang sama silakan Bapak Ibu pastikan perlakukan sama dengan unit-unit yang lain. Tinggal judulnya apa, kodenya berapa, total JP-nya berapa, tinggal dipecah teori berapa, praktek berapa. Kalau sudah akan muncul di sini jumlah JP-nya berapa. Misalkan jumlah JP-nya tadi setelah anu totalnya 120 JP ya enggak apa-apa. Misalkan itu ya enggak apa-apa berarti. Bentar. Nah, gini misalkan ini 120 JP gitu ya. Terus kemudian di sini kalau Bapak Ibu lihat ini ada kelompok penunjang. Ini adalah opsional Bapak Ibu. Kalau di sini sih kami kasih contoh soft skill atau produktivitas atau misalnya mau ditambah lagi apa, mau manajemen keuangan atau apa, mau silakan. Kelompok dua ini adalah opsional. Opsional kenapa? Karena dengan kadang kan orang melihat nih, misalkan Anda menawarkan program. Orang kan akan melihat kurikulumnya nih. Kurikulumnya kita dihadapkan oleh dua program yang sama, tapi kurikulumnya yang satu lebih lengkap daripada yang satunya. Orang kan akan memilih yang lebih lengkap. Kan gitu Bapak Ibu ya. Ini kelompok unit satunya sudah mantap, masih ditambah dengan kelompok penunjang semakin mantap, kan orang pasti akan lebih memilih program kita. Itu ya. Misalkan waktu dipasarkan di prakerja itu. Di sini saya ambil contoh soft skill 20 JP, produktivitas 8 JP. Jadi jumlahnya 28 JP. Jumlahnya 120 ditambah 28 berarti 148. Itu ya. Ya, jadi program saya tadi, oh ini ada OJT. Oke, OJT ini bisa mengadap, boleh enggak ada juga enggak apa-apa. Misalkan ada 1 bulan ya, enggak apa-apa tinggal tulis 1 bulan. Jadi di sini dari tabel ini dapat Bapak Ibu simpulkan bahwa program pelatihan yang barusan saya bikin tadi, Mastery of Digital Marketing tadi itu memiliki JP sebanyak 148 JP. Ini total JP-nya. Gitu ya. Bentar, handphone saya nyala. Oke, Bapak Ibu ya. Paham ya ini 48 ini maksudnya dari mana? Jadi dari unit 1 di sini ditambah dengan unit 2 di sini, ini adalah total JP-nya. Ini ya, total JP-nya. Sini, aman Bapak Ibu? Aman ya, kan ini tinggal copy paste aja. Kemudian berikutnya, kerangka ketiga itu Bapak Ibu membuat silabus. Saya hapus dulu ya. Di silabus ini Bapak Ibu sama, cuman 1 unit pilihan di awal tadi itu yang Bapak Ibu pecah menjadi silabusnya. Misalkan ini ya, saya hapus dulu. Oh, nah, saya copy paste dulu. Saya ini misalkan mempersiapkan konten digital. Persiapkan konten digital. Judul unitnya ini Bapak Ibu. Pilihan saya kan dari awal kan. Ini. Terus ini kode unitnya. Ini kode unitnya. Tadi perkiraan JP-nya 24 kan unit saya. Boleh saja di sini 24. Oh ya, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kan 1 JP-nya 45 menit. Sebenarnya ada 2 pilihan Bapak Ibu. Cuman yang paling sering dipakai 45 menit. Ada juga yang 1 JP-nya 1 jam. Monggo silakan. Cuman yang sering dipakai di Proflat Kemnaker itu 1 JP-nya 45 menit. Ini ya. Terus kemudian metodenya juga kosongkan. Terus yang ini capaiannya, ini ada capaian berdasarkan judul unitnya ini Bapak Ibu. Capaian ini ada kaitannya dengan judul unit ini. Judul unitnya
berbunyinya mempersiapkan konten digital. Berarti capaiannya terimplementasikannya kalau dia mempersiapkan konten digital, Bapak Ibu. Kira-kira apa capaiannya? Terimplementasikannya persiapan konten digital. Terimplementasikannya persiapan konten digital sesuai dengan SOP bisa, atau dengan baik dan benar bisa. Ini di sini kata kuncinya terimplementasikannya, terus ini dari unit kompetensinya harus sesuai dengan apa gitu ya, dengan apa gitu. Ini capaiannya gitu ya. Ini aman ya, bagian atas. Bagian atas aman ya. Kalau sudah aman, kita lanjut ke sini, elemen sama KUK. Jadi ini tinggal di copy paste elemen 1, di copy di sini, KUK elemen 1 copy di kolom KUK. Tinggal copy paste aja. Sekarang saya coba copy paste dulu. Saya copy pastekan dulu elemen di sini. Ini 1. Menentukan kebutuhan konten digital. KUK-nya apa aja nih? Saya copy pastekan dulu Bapak Ibu. Ya. Tuh. Sudah ada semua, tinggal copy paste ya. Sebentar saya rapikan biar tidak bingung. Biar tidak bingung Bapak Ibu. Jadi intinya tinggal copy paste aja elemen itu. Nah ya, ini berarti ada 6 KUK. 6 KUK. Oke. Nah, di sini saya akan kasih warna biar Bapak Ibu tidak bingung. Jadi elemen ini nanti saya kasih warna kuning deh. Ini sama dengan IUK nanti. Terus kemudian KUK, ini dia punyanya biru. Nah, jadi di silabus ini nanti elemen yang warna kuning ini dia ada kaitannya dengan IUK. Yang saya beri warna kuning juga. Kalau yang KUK warna hijau ini sama dengan apa? Ada kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Ya, terus sekarang kita bahas satu persatu. Untuk indikator untuk kerjanya, elemennya berbunyi menentukan kebutuhan konten digital. Berarti indikator untuk kerjanya yaitu apa kira-kira? Di dalam menentukan kebutuhan konten digital ini ada kaitannya dengan hampir untuk capaian. Jadi indikator keberhasilan di elemen ini berarti adalah apa Bapak kalau menentukan kebutuhan konten digital? Dia menentukan kebutuhan, berarti terpenuhinya kebutuhan konten digital sesuai apa? Sesuai SOP itu udah apa? Jadi ada kaitannya dengan elemennya ini. Bunyinya elemennya apa? Nah, indikator keberhasilan dari elemen ini apa? Bapak Ibu silakan tulis di sini. Oke, terus kemudian kita geser ke pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan sikap ini ada kaitannya dengan KUK. Jadi tugas Bapak Ibu di sini untuk pengetahuan ini, ya, ditulis saja penjelasan tentang titik 2 apa nomor 1. Dari KUK 1.1 ini, kira-kira dia topik utamanya apa? Kebutuhan konten tulis dan visual secara digital ditentukan sesuai tujuan pemasaran. Kira-kira apa Bapak Ibu? Bentar saya besarkan. Di sini, ayo Pak Yo. Kebutuhan konten tertulis dan visual secara digital ditentukan sesuai tujuan pemasaran. Kira-kira pokok pikiran utamanya dari KUK 1.1 apa Bapak Ibu? Eh, mampu menggunakan aplikasi digital mungkin, Pak. Mampu menggunakan aplikasi digital. Ada yang berpendapat lain Bapak Ibu? Dari KUK 1.1.
Kebutuhan konten tertulis dan visual secara digital ditentukan sesuai tujuan pemasaran. Kira-kira topik utamanya dia membahas tentang apa tuh itu? Eh, Membuat konten. Berarti berarti di sini di KUK 1.1 dia kan membahas tentang konten. Kok di situ? Sorry. Mana mau saya? Dia kan membahas tentang konten Bapak Ibu ya. Di situ. Baik itu tertulis dan visual secara digital. Berarti kan dia membahas tentang konten digital ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di pokok pikiran 1.1 tentang konten digital. Berarti nanti materi ajar Bapak Ibu di KUK 1.1 ya tentang konten digital ini. Apa itu konten digital lah dan teman-temannya konten digital. Itu ya. Terus kemudian ini 1.2 KUK 1.2 ini. Kira-kira temanya apa? Topik utamanya. Apa? 1.2. Tentang apa? Tentang format konten. Itu kan kelihatan. Berarti dia inti yang dibahas kan tentang format konten. Format konten digital. Begitu seterusnya sampai KUK 1.6. Di Bapak Ibu tinggal menganalisis nih. Gitu ya. Tinggal menganalisis ke masing-masing KUK ini. Pokok pikirannya apa. Ya, sampai 6. 6. Kemudian kita masuk ke keterampilan dan sikap. Di sini tugas Bapak Ibu adalah merubah KUK ini yang masih berupa kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Itu ya. Satu. Nih, kebutuhan konten tertulis tak putus. Kebutuhan konten tertulis dan visual secara digital ditentukan sesuai tujuan pemasaran. Mana yang harus diganti nih Bapak Ibu? Yang mana nih yang harus diganti? Kebutuhan konten tertulis dan visual secara digital diganti menentukan. Oke, ditentukan, diganti menentukan ya. Oke. Siap. Di sini berarti menentukan. Tinggal sisanya Bapak Ibu copy pastekan aja di situ. Menentukan kebutuhan konten tertulis dan digital. Ditentukannya dihapus karena sudah dirubah di depan. Berarti menentukan kebutuhan konten tertulis dan visual secara digital sesuai tujuan pemasaran. Ini kan baru keterampilannya nih. Sikapnya berarti secara apa? Nah, kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu masih bingung, kembali lagi di SKK ini kita disiapkan nih semuanya. Tinggal Bapak Ibu menuju ke unit pilihan tadi. Unit pilihan tadi kan ini. Kelihatan ya SKK ini ya. Kembali lagi turunkan ke sikap kerja diperlukan. Di sini ada terampil dalam menangkap dan memanfaatkan tren dan pola yang berkembang di media sosial dan kooperatif dalam fungsi. Berarti di sini mungkin ini ya lebih cocok ya terampil. Berarti di sini menentukan kebutuhan konten tertulis sesuai tujuan secara mungkin terampil bisa juga ditambahi dan cermat. Mungkin bisa seperti itu. Dua ya. Nomor 2 juga sama nih, KUK 1.2. Sekarang coba kalau KUK 1.2 nih Bapak Ibu. Bentar, saya pecahnya biar tidak bingung. Nah ini apa nih kira-kira nih? Format konten ditinjau menjaga konsistensi. Apa kira-kira? Meninjau format konten untuk menjaga Meninjau konsistensi secara terampil dan konsistensi. cermat. Ya, mantap. Ya, wes sip, udah kayak gitu ya. Sama tadi Mbak Anggun. Ya, kayak gitu ya. Pokoknya sampai 6. Jadi di sini di keterampilan sikap ini Bapak Ibu merubah KUK ini masih pasif ke aktif plus sikap yang dibutuhkan apa ini untuk mendukung keterampilan ini. Bapak Ibu bisa melihat di SKKNI di sikap yang diperlukan. Itu ya. Dari sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Untuk durasinya ini nanti di apa? Setelah semua selesai, berapapun elemennya, setelah selesai, kira-kira menurut Bapak Ibu elemen 1 ini berapa lama?
terus elemen 2 berapa lama, elemen 3 sampai berapa elemen di unit pilihan Bapak Ibu. Jadi waktunya belakangan aja. Setelah Bapak Ibu pecah semuanya ini, untuk semua elemen, kalau di punya saya ini kan, bentar, di punya saya kan sampai 4 elemen nih. Setelah saya pecah 4 elemen, saya kira-kira nih elemen 1 butuh berapa CP, 2 berapa CP, 3 berapa CP, 4 berapa CP. Dengan totalnya nanti sebanyak 24 CP sesuai dengan ini. Gitu ya. Di sini aman ya silabus. Jadi ini ke format silabus yang paling baru Bapak Ibu sesuai keputusan Dirjen Bina Kota 7771 yang tahun 2022. Ini sudah sangat sederhana, ini yang paling baru sederhana. Kalau dulu banyak sekali di sini Bapak Ibu. Iklannya harus dijadikan 3 dia macam-macam. Nanti hampir format yang lama itu hampir sama dengan tugas 9 membuat matriks itu hampir sama seperti itu. Tapi ini adalah format silabus di PPK yang terbaru. Sudah semakin disederhanakan. Udah lagi? Aman ya? Nah, kalau sudah, berikutnya di D dan E, Bapak Ibu dituntut untuk bisa menganalisis peralatan dan bahan apa yang dibutuhkan untuk pelatihan Bapak Ibu. Di sini tadi, apa judul saya? Mastery of Digital Marketing, misalkan gitu ya. Tadi berapa JP ya saya ya? Misalkan 148 JP gitu ya. Terus di sini saya harus mengidentifikasi nih untuk satu program pelatihan saya ini, saya perlu alat apa aja. Silakan Bapak Ibu identifikasi di sini. Dan kemudian ada tambahan untuk perbedaannya PPK yang terbaru dengan sebelum-sebelumnya. Kalau untuk peralatan di sini, kalau sebelum-sebelumnya itu untuk satu kelas Bapak Ibu, misalkan 16. Jadi misalkan ini alat peraga flashcard, satu kelasnya 16, saya butuh berapa nih gitu. Kalau itu yang PPK lama, tapi kalau PPK yang sekarang, yang terbaru itu di sini hanya untuk satu peserta Bapak Ibu. Jadi alat apa yang Bapak Ibu identifikasi, itu hanya untuk kebutuhan satu peserta. Tujuannya apa? Biar nantinya pada saat program Bapak Ibu dijalankan, berapapun jumlah siswanya, gampang menghitungnya. Tinggal misalkan di sini kan cuma satu nih. Digital marketing misalkan apa? Bapak Ibu butuh eh, apa worksheet untuk penjadwalan konten. Oh, satu siswa itu sampai habis itu dia cuma butuh 10 lembar. Berarti di sini kan misalkan daftar worksheet penjadwalan konten, spesifikasi form worksheet, jumlahnya 10 satuan lembar. Itu untuk satu orang. Ya, nanti pada saat aplikasi ternyata siswanya Bapak Ibu 10, kan berarti tinggal dikalikan 10. 100. Kalau siswanya 6, berarti tinggal kalikan 6, 60 gitu. Jadi untuk mempermudah pada saat aplikatif pelaksanaan program yang sudah Bapak Ibu susun. Itu sih pertimbangannya. Ini peralatan dan ini juga bahan. Itu ya. Untuk satu orang. Terus jangan lupa di sini juga Bapak Ibu ganti. Itu Bapak Ibu. Aman ya? Udah? Mau mau sampai habis kan? Yang agak ribet ini aja deh, Wak. Ada lagi tuh, mau unit yang mana lagi yang agak ribet sih kayaknya cuma di 816. Kalau yang mengelola bahan kan ada kaitannya dengan ini tadi. Bapak Ibu kan di PBK tadi kan sudah mengidentifikasi alat dan mengidentifikasi bahan kan ya. Itu kan cuma satu kebutuhan untuk satu orang. Sedangkan di bukti berapa? 11 sama 13, 11 itu punyanya bahan, mengelola bahan. Kalau 13 kan mengelola alat itu untuk satu kelas. Tinggal Bapak Ibu tentukan di situ. Misalkan judul Mastery of Digital Marketing. Oh, coba saya share screen aja deh. Gimana? Ada pertanyaan untuk dua bukti ini? Yang paling ribet ini sih kayaknya kalau menurut saya. Ya, monggo Bapak Ibu peserta, apabila masih ada Silakan. perlu ditanyakan, ya, silakan ditanyakan kepada Pak Puspo. Mungkin sambil jalan aja kayak mungkin ya Pak Puspo. Oke, siap. Oke, kalau Bapak Ibu sudah membuat PPK ini, sudah mengidentifikasi peralatan, sudah mengidentifikasi alat, Bapak Ibu bisa lanjut langsung diaplikatifkan ke
tugas 11 sama 13, mengelola bahan dan mengelola alat. Jadi tadi kan sudah nih bahan apa aja nih yang tak butuhkan, alat sudah apa yang kita butuhkan. Tinggal Bapak Ibu aplikatifkan di formulir ini. Di formulir ini, baik 11 maupun 13 sama Bapak Ibu terdiri dari 3 form. Yang form pertama mengidentifikasi daftar kebutuhan. Itu Bapak Ibu tinggal copy paste dari daftar kebutuhan bahan di BPK. Cuma di sini bedanya, di sini misalkan grup. Nah, misalkan satu orang isinya satu kelas isinya berapa? Misalkan isinya 10. Berarti nanti jumlahnya dari PBK tadi yang misalkan masih 10 diganti dikalikan 10 orang ini. Atau misalkan tadi bahannya, atau misalkan ini karena kita bayarnya mahal ya. Setiap peserta kita kasih laptop nih, spesifikasinya apa itu ya? Wah, berarti kalau di sini kan satu orang satu nih, sedangkan di kelasnya cuma 10 orang, berarti di sini 10. Begitu yang lainnya, tinggal ngalikan aja dari daftar kebutuhan bahan di BPK tadi. Tarikan 10. Gitu ya. Terus dari daftar kebutuhan bahan ini, di form kedua ini kita ajukan nih. Bahan-bahan yang sudah kita identifikasi, kita ajukan ke bagian gudang atau bagian pengadaan. Gudang, bagian pengadaan. Besok nih hari Senin, pelatihan saya dimulai nih, Mastery of Digital Marketing. Saya butuh alat ini loh, saya butuh bahan ini loh. Nah, silakan diberikan ke bagian gudang. Nah, nanti gudang akan ngecek kan dari list bahan dan alat yang Bapak Ibu ajukan, dicek nih di gudang ready enggak? Kalau ready aman. Kalau enggak kan berarti harus diadakan pengadaan gitu. Jangan sampai pada saat proses pelatihannya Bapak Ibu sudah berjalan, butuh suatu bahan atau suatu alat tidak tersedia, kan itu akan mengganggu kelancaran dan kesuksesan proses training Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi di form kedua ini adalah form pengajuan atau pengambilan gitu ya. Terus kemudian di form yang ketiga, baik bukti 11 maupun 13 itu pelaporannya. Jadi bahan apa diterima kapan, dikeluarnya kapan. Kalau bahan di sini ada sisa, kalau alat tidak ada sisa. Bedanya sih di situ aja. Gitu ya. Jadi ada kaitannya. Antar tugas ada kaitannya. 11, 13 tinggal copy paste dari eh, BPK tadi. Tugas 1,6 tadi. 1,6. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Kayaknya nggak perlu upgrading nih Mas Farhan. Udah mahir semua ini. Ya, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Mungkin sambil dikelirkan saja mungkin Pak ya, kayak bagian-bagian yang mungkin menurut Bapak dan peserta itu berat gitu Pak ya. Oh, ada satu lagi sih Mas. Oh iya, boleh sambil Agak dijelaskan mungkin. anu sedikit di sini yang dia membuat mendesain media, membuat matriks ini ya. Membuat matriks ini hampir sama sebenarnya Bapak Ibu dengan silabus tadi. Tadi. Oke. Di sini di tugas 9 Bapak Ibu kan di mendesain media. Bentar, ini mana SKKN? Oke, di sini Bapak Ibu membuat untuk media ini Bapak Ibu mendesain media pembelajaran Bapak Ibu di sini dituntut untuk bisa membuat matriks pelatihan. Jadi judul program pelatihannya tadi kan sudah ada nih. Mastery of Digital Marketing. Judul mikrotidinya saya kosongin dulu. Nah, sekarang kita ngarah ke sini. Mana tadi? Seperti ini. Oh, ini judul unit kompetensinya kan sudah ada tadi, mempersiapkan konten digital. Ini judul pilihan saya dari awal tadi kan ini ya. Mempersiapkan konten digital, kode unitnya ini. Tinggal copy paste aja Bapak Ibu. Kita sama SKKNI sudah disiapkan semua, jadi tidak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Biarkan yang nyusun SKKNI aja yang pusing, kita tidak usah. Nah, kemudian di sini kalau Bapak Ibu amatin, di sini kan ada muncul elemen, ada muncul KUK nih. Nah,
di tugas ini Bapak Ibu diarahkan untuk lebih fokus lagi nih. Ini tadi kan 1 unit pilihan Bapak Ibu. Sedangkan 1 unit ini kan lebar ini Bapak Ibu. Materinya kan banyak, tadi aja sampai 24 JP ya, 24 jam pelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu lebih difokuskan lagi kira-kira nih dari 24 JP tadi itu Bapak Ibu memilih satu aja tema dari sesi tatap muka Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu buat PowerPoint-nya. Gitu ya. Misalkan arahnya di sini, misalkan dari ini. Ini kan unit saya tadi 24 JP. Mungkin ini saya ajarkan di pertemuan pertama, ini pertemuan kedua gitu ya. Dari sekian banyak JP ini, silakan Bapak Ibu pilih satu materi aja yang mau Bapak Ibu ajarkan nanti pada saat micro teaching. Atau yang mau Bapak Ibu buat PowerPoint-nya yang mana nih? Misalkan ini, nah ini. Kalau saya tadi bahas, oh saya mau membuat ini. Membuat materi tentang bagaimana sih cara membuat copywriting yang apa menohok gitu ya. Oh berarti saya nanti ini kan materi saya nanti. Oh berarti itu ada di elemen kedua mengembangkan konten tertulis. Bapak Ibu tinggal copy pastekan di sini di elemen ini. Oke. Oke, di situ. Biarin deh. Ini terus KUK-nya berarti KUK saya tentang copywriting. Teknik penulisan wara copywriting. Ini misalkan nanti materi saya mau ngajar tentang copywriting. Ya udah ini. Nah, udah selesai nih. Jadi berdasarkan tugas 9 nanti, Bapak Ibu, turunannya nanti pada saat Bapak Ibu membuat session plan, itu pun juga tentang kaitannya tentang ini. Pada saat Bapak Ibu membuat PowerPoint juga ada kaitannya dengan ini, gitu ya, KUK ini. Oke, berdasarkan KUK ini Bapak Ibu, teknik penulisan wara copywriting digunakan berdasarkan target pasar. Kira-kira judul micro teachingnya apa Bapak Ibu? Apa judulnya nanti kira-kira yang pas? Judul materi saya, judul PowerPoint saya. Kira-kira apa? Misalkan saya mau pakai judul-judul yang bombastis saja gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi nanti misalkan judul berikutnya tips membuat copywriting yang handal. Jadi nanti di PowerPoint saya judulnya juga ini. Nanti di session plan saya judulnya juga ini. Gitu ya. Atau misalkan nggak pakai tips, langsung aja. Oh, langsung gini. Copywriting yang handal ya enggak apa-apa. Jadi nanti judul PowerPoint saya ini, judul di session plan saya juga ini. Gitu ya. Aman ya Bapak Ibu ya. Dari sini tahu ya, ini semuanya. Tinggal Bapak Ibu lebih fokus saja mau ngajar yang tema apa ini dari 1 unit pilihan Bapak Ibu di awal tadi. Ya, kalau sudah di sini, tugas Bapak Ibu hampir sama dengan yang silabus tadi. KUK yang masih berupa pasif diaktifkan di sini. Itu ya. Untuk mempermudah, di sini kita kasih kata kuncinya Bapak Ibu. Ini kan putih sama putih ya. Tak kasih warna dulu deh. Ini kuning. Hijau. Kok hampir sama. Ini punya itu. Yang ini punyanya. Ini itu Bapak Ibu ya. Nanti jadi IUK ini punyanya pengetahuan. IUK kedua punyanya keterampilan. IUK ketiga punyanya sikap. Gitu ya. Balik. IUK 1 punyanya pengetahuan. Jadi kita ambil kata kuncinya. Pengetahuan kan berarti teori ya. Memaparkan, menjelaskan. Berarti kata kuncinya dapat menjelaskan cara apa ini. Nah gitu ya. Ini kata kuncinya. Terus yang di sini, karena dia nomor 2 ini punyanya keterampilan, keterampilan kan berarti praktek melakukan sesuatu, berarti kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Berarti di sini kata kuncinya mampu. Yang 3, sini biru ini punya sikap. Harus seperti apa toh dalam melakukan suatu pekerjaan? Di
dia harus seperti apa? Kita tulis saja di sini harus. Jadi ini kata kuncinya. Bentar, saya bisa dibesarin. Itu ya. Bentar, ini saya besarkan. Oke, sama kayak tadi waktu silabus. Jadi KUK ini masih pasif, kita rubah menjadi aktif. KUK pilihan saya tadi bunyinya teknik penulisan wara atau copywriting digunakan berdasarkan target pasar. Berarti di sini dapat menjelaskan cara yang pasif kan ini ya. Awalannya digunakan berarti menggunakan teknik penulisan wara atau copywriting berdasarkan target pasar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sama kan sama yang di silabus tadi. Jadi di sini digunakan ini nih perubahannya. Yang saya warna merah ini adalah kalimat pasif yang dirubah. Di sini ini saya sama-sama merah. Saya kasih sama-sama merah. Nah, ini. Jadi dari KUK sini, teknik penulisan wara kooperatif digunakan penulisan target pasar menjadi indikator unjuk kerja yang punyanya pengetahuan dapat menjelaskan cara menggunakan teknik penulisan wara atau copywriting berdasarkan target pasar. Terus kemudian yang indikator unjuk kerja yang kedua nih, punyanya keterampilan. Tadi kata kuncinya apa nih? Mampu. Tugas Bapak Ibu tinggal copy paste aja dari perubahan tadi. Menggunakan ini, tinggal copy pastekan aja di sini. Nah, terus kemudian sikap kerjanya di dalam menggunakan teknik penulisan wara atau copywriting itu harus seperti apa? Misalkan blank nih, apa? Bisa buka aja unit kompetensinya, cari apa tadi? Cari sikap kerjanya, tulis di situ Bapak Ibu. Salah saya unit. Gitu ya, sih bentar. Mana tadi? Kok hilang? Jadi intinya seperti itu. Jadi cari aja, kalau Bapak Ibu bingung nih sikap kerjanya seperti apa, buka SKKNI, masuk ke judul unit Bapak Ibu, scroll ke bawah, cari. Nah, cari sikap kerja yang diperlukan. Ternyata sama nih, terampil kooperatif ya aja ditulis di situ apa itu. Berarti harus, karena di sini mungkin ini nanti juga ada tim ya untuk menulis copywriting, ada tim copywriter sendiri gitu, divisi copywriter. Berarti memang kan juga harus bekerja sama dalam tim. Mungkin harus tampil apa tadi, kooperatif kan gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Ini jelas ya Bapak Ibu. Ini jelas ya. Tugas berikutnya, Bapak Ibu tinggal copy pastekan aja indikator satu tadi yang warna kuning kan untuk pengetahuan. Save di warna kuning biar tahu. Di sini pengetahuan itu kan berarti kan memaparkan atau menjelaskan. Tinggal di copy saja nih. Menjelaskan cara ini. Jadi nanti materinya, materi yang akan Bapak Ibu buat di PowerPoint itu tentang ini. Menjelaskan cara menggunakan teknik penulisan warta copywriting berdasarkan target pasar. Harus tentang ini nanti PowerPoint-nya Bapak Ibu. Jangan tentang yang lain-lain karena Bapak Ibu sudah menentukan temanya itu ini. Itu ya. Itu ya, aman ya. Terus kemudian kalau keterampilan berarti prakteknya aja menggunakan teknik penulisan. Di sini tinggal copy paste juga terampil kooperatif. Tinggal copy paste aja. Iya. Selesai Bapak Ibu. Mudah bukan? Jadi nanti begitu Bapak Ibu sudah tentukan ini,
Enak sudah nanti pada waktu Bapak buat PowerPoint, oh ya tentang ini sudah nggak jauh-jauh dari ini, sudah wis ya ini toh aja. Gitu ya, sudah ya, nyaman ya kan yang materi ini Bapak tinggal copy paste aja sesuai keperuntukannya. Kemudian yang di sini kalau Bapak Ibu amati untuk yang bawah sendiri kan udah di blok gelap nih, berarti ini bagian sebelah sininya sudah nggak perlu lagi. Yang perlu Bapak Ibu ajarkan nah, tinggal di pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang kita bahas yang pengetahuan dulu nih Bapak Ibu, yang pengetahuan yang atas. Untuk mengajar teori tentang ini, kira-kira sumber belajar Bapak Ibu menggunakan apa? Untuk mengajar teori ini, Bapak Ibu apa biasanya apa sumber belajaran? Misalkan bisa modul atau mungkin video, mungkin bisa gitu ya. Terus metodenya karena dia ini pengetahuan, berarti pakai metode apa Bapak Ibu? Apa kalau pengetahuan metodenya? Ngajarnya pengetahuan? Ayo metodenya apa? Ya tak teruskan kalau nggak jawab. Ayo metodenya kalau pengetahuan. Ngajar pengetahuan nih loh Bapak Ibu. Pakai metode apa? Pakai teknik apa? Lu? Ayo metodenya apa yuk? Lu Bapak Ibu metodenya apa? Ayo kalau pengetahuan. Yuk kalau pengetahuan metodenya apa? Jadi kalau Bapak Ibu mengajar teori di depan itu kan biasanya pakai apa? Kayak ceramah gitu ya. Istilahnya kan ceramah, paparan teori itu ceramah. Terus ketika Bapak Ibu mengajar ini teknik ini, Bapak Ibu menggunakan media apa ini waktu mengajar? Oh, saya bisa pakai PowerPoint. Ya, oh, bisa pakai PowerPoint atau mungkin suatu aplikasi tertentu. Silakan, monggo. Aplikasi X misalkan gitu ya. Silakan. Jadi media apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajar ini? Gitu ya. Terus kira-kira butuh waktu berapa menit? Oh, misalkan saya ini cuma butuh 30 menit. Oke, tidak apa-apa, tulis 30 menit. Terus untuk yang berikutnya untuk praktek. Nah, sumber belajarnya apa ini Bapak kalau mau praktek nih? Bisa mungkin modul kan, mungkin di modul kan selain teori-teori kan juga mungkin di sana ada urutan kerja atau apa, mungkin juga bisa video juga. Tidak apa-apa, tergantung selama ini yang Bapak Ibu gunakan apa ini. Metodenya karena dia praktek, berarti di situ dia akan praktek. Atau demonstrasi biasanya kan ya. Medianya apa? Silakan Bapak Ibu tentukan pada saat praktek membuat copywriting ini menggunakan apa ini? Medianya udah aplikasi apa? Saya pakai anu Pak, membuat copywriting itu apa? Untuk biar bisa tidak terdeteksi plagiarisme atau apa. Terus pakai ChatGPT, terus saya pakai dehumanize kan monggo terserah Bapak Ibu dituliskan aja di sini. Waktunya berapa lama? Karena ini praktek. Karena ini praktek, saya butuhnya lama loh. Karena ini praktek. Ini paling enggak 2 jam anak-anak ini saya. Oh, tidak apa-apa, tulis aja. Itu Bapak Ibu. Bagian bawah ini disesuaikan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tadi belum tak share screen ya. Itu, saya kira itu sih Bapak Ibu beberapa hal yang agak butuh atensi di level 4 ini. Kalau lain-lainnya sih standar semua, termasuk session plan sudah sesuaikan itu aja sudah cukup. Terus nanti pada saat sekarang kita saya review ulang dulu. Dari 14 kemarin masih ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? 14 unit? Nggak ada ya, kalau dari 14 unit nggak ada. Cuman saya akan eh,
coba sharing kondisional aja nanti pada saat asesmen. Jadi pada saat asesmen nanti, Bapak Ibu kan ini level 4. Level 4 kan ini kan mungkin kebanyakan juga sudah asesor ya. Kalau kita di MUK yang terbaru kan level 4 sudah pakai DIT ya, daftar instruksi terstruktur. Jadi di kami kalau di Trenus untuk level 4 itu nanti Bapak Ibu akan studi kasus atau paparan tugas-tugas. Biasanya sih tergantung asesornya, tapi kalau di DIT yang kami tuliskan itu biasanya Bapak Ibu harus menjelaskan nih proses TNA Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu aplikatifkan ke dalam suatu program pelatihan. Kemudian Bapak Ibu membuat PowerPoint, kemudian Bapak Ibu ajarkan. Gitu sih nanti di proses asesmen di level 4-nya. Jadi pada saat itu Bapak Ibu bisa menjelaskan nih langkah-langkah Bapak Ibu bisa buka nih tugas Bapak Ibu jelaskan, oh kemarin itu saya buat TNA ini yang menentukan kebutuhan ini gini loh ceritanya. Oh, terus saya menilai itu dari ini, anak ini saya tanya gini-gini, diceritakan aja enggak apa-apa. Terus saya program pelatihan ini saya susun karena berdasarkan TNA ini ternyata dibutuhkan unit-unit ini nih. Terus unit ini kok besar ya karena memang dari hasil analisa itu gapnya sangat tinggi sekali sehingga butuh waktu yang lama untuk memenuhi gap yang dibutuhkan. Itu aja. Nanti lanjut di micro teaching. Nah, untuk micro teaching Bapak Ibu ikutin aja, ada 2 file yang harus Bapak Ibu ikutin. File tugas 2 session plan sama tugas 4 micro teaching ya, PowerPoint ya. Ikutin itu aja. Kan di session plan ada 4 tahapan itu Bapak Ibu ya. Masih ingat 4 tahapannya? Tahap motivasi pendahuluan, terus intinya penyampaian, terus aplikasi latihan dan evaluasi. Ada 4 tahapan itu. Biasanya sih masing-masing Bapak Ibu itu diberi waktu 10-15 menit tergantung besok nanti asesornya minta berapa lama. Biasanya kita sih membatasinya maksimal 10 menit sih biasanya kalau di yang terbaru. Karena eh, nanti yang dinilai asesor itu bukan materi yang Bapak Ibu ajarkan, bukan. Jadi asesor nggak akan melihat nih Bapak Ibu membawakan materi tentang apa, Bapak Ibu menguasai nggak materi yang Bapak Ibu bawakan. Bukan ke arahnya bukan ke sana. Tapi bagaimana sih prosedur Bapak Ibu pada saat mengajar dari awal, pendahuluan itu kan ada berapa? Kemarin Mbak Moni kasih berapa? 10 itu ya. Nah, itu 10 di tahap pendahuluan itu harus Bapak Ibu lakukan semuanya nih. Mulai dari perkenalan, safety induction, absensi, sampai persepsi itu harus Bapak Ibu lakukan. Nggak urut, nggak apa-apa. Asesor menilai di sananya, bukan nanti Bapak Ibu membawakan materinya apa, enggak. Intinya apa, bukan itu. Terus kemudian bagaimana, oh itu tahap 1 ya. Terus tahap kedua Bapak Ibu di intinya mengajarkan materi, mendeliver materi sampai dievaluasi. Terus habis itu tahap aplikasi atau latihan. Kemarin sama Mbak Monik disuruh ngapain di tahap ini? Di tahap aplikasi atau latihan setelah kesimpulan sebelum evaluasi. Disuruh apa, Bapak Ibu? Sama Mbak Monik? Atau enggak disuruh apa-apa sama Mbak Monik? Ayo, masih ingat enggak disuruh apa sama Mbak Monik kemarin? Kalau enggak disuruh apa-apa tak jewernya nanti Mbak Monik. Jangan serius, konsolidasi Bu. Jangan serius nanti kayak saya ini ubannya banyak. Masuk sini, keluar sini nanti. Yang santai aja. Disuruh ngapain kemarin? Habis tahap 1 pendahuluan ada 10 itu. Terus tahap 2 pencapaian materi. Terus aplikasi atau latihan disuruh ngapain kemarin sama Mbak Moni? Karena besok waktu asesmen kan Bapak Ibu enggak bawa kerpean nih. Harus hafal nih. Tahap 1, oh saya harus ini sampai 10. Habis itu saya ngajar sampai di kesimpulan. Terus baru tahap 3. Ayo disuruh ngapain? Tadi yang udah jawab Mbak Anggun. Ini saya urut dari layar saya aja ya. Saya nggak ada apa-apa loh ya ini. Kok aku dimusuhi. Mas Adam. Ayo kemarin sama Mbak Monik disuruh ngapain Mas Adam? Ayo kapok. Tak takoi salah nih ngejak aku. Ayo Mas Adam. Halo Pak,
Ya, disuruh ngapain sama Mbak Monik kemarin setelah tahap 2, tahap 3, disuruh ngapain Mas Adam? Nanti mempersiapkannya, session plan. Oke Pak, kalau ingat saya nih, tadi kalau saya salah mohon dikoreksi. Siap. Konsolidasi sama peserta pelatihan Pak. Ya, tekniknya ngapain Mas? Apa? Tekniknya ngapain? Teknisnya Mas apa yang Mas lakukan secara teknis? Mungkin melempar pertanyaan, tanya jawab seperti itu. Oke. Interaksi kepada peserta. Wah, mantap. Sip, berarti siap besok ini. Yakin aku. Mas Adam ya? Jos. Apa Pak? Ya, enggak, mantap. Jos berarti maksudnya. Siap berarti buat besok. Itu udah 3. Terus 4, evaluasi. Evaluasi kan bikin pertanyaan nih, 5 ya. Benar, kemarin ada yang nanya enggak? Mbak Monik, tahap 3 saya bikin pertanyaan. Meskipun itu lesan. Kok tahap 4 saya bikin pertanyaan lagi? Apa bedanya? Kan nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya toh? Nggak ada yang nanya, Mon. Nggak ada yang nanya, ganti saya yang nanya sekarang. Kenapa? Oh, 3 udah bikin pertanyaan, kok tahap 4 bikin pertanyaan. Pak. Ayo, kenapa? Ayo, Untuk feedback mungkin Pak. feedback, Mas Farhan. Feedback yang mana? Yang feedback yang 3 atau yang 4, Mas Farhan? Yang 4 Pak. 4 itu feedback. Kalau Ya, yang 3 untuk apa, Mas? juga itu untuk Ayo, kira-kira. Ini kita eh, coba bertindak sebagai seorang trainer ya di suatu training. Kita dihadapkan session plan ada 4 tahapan itu. Kalau Masnya ditanya nih, Mas Farhan tanya, Pak Farhan, tadi saya ditanyain lisan, ini kok masih disuruh ngerjain soal Mas Farhan. Pak Farhan, buat apa? Ayo. Salahnya eh, kemarin udah tanya ke Mbak Monik ya, sekarang tak tanya. kalau yang 4 itu kan untuk pertanyaan feedback tentang pelatihannya atau tentang instrukturnya kan bisa kan Pak. Kalau yang 3 itu untuk mungkin untuk evaluasi tentang materi pelatihannya gitu. Kayak mungkin bisa pemberian soal gitu. Oke. Yang lain, yang saya belum pernah dengar suaranya, Mbak Zahra. Apa ini? Zahra Aska. Ayo Mbak Zahra. Apa Mbak? Iya Pak, bisa minta tolong diulangin nggak Pak ya? Oh ya, tak ulangi Mbak. Pak Bibi tidak nyimak. Ya, pelanggaran ini Mas Farhan ini. Langsung Pak. Bu Nurul tolong kasih SP Bu Nurul ini. Ya, gini loh Mbak Sarah. Kan kemarin Mbak Monik udah menjelaskan tadi juga sudah saya singgung nih. Di tahap 3 di session plan Mbak ya, kan ada 4 tahap nih. Ya. Tahap 1 pendahuluan ada 10 langkah itu. Terus tahap 2 Mbak Sarah ngasih materi nih sampai di kesimpulan. Terus tahap 3 Mbak Sarah tadi kalau contohnya Mas Adam tadi kan membuat pertanyaan lisan nih. Tahap 3. Terus tahap 4 kok Mbak Zahra bikin evaluasi, bikin soal lagi. Bedanya apa Mbak? Soal di tahap 3 sama tahap 4? Isi jawab ya Pak ya. Kalau Hmm. konsolidasi kayaknya kita sesi diskusi ya sama sesinya. Jadi kayak Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang kita jelasin dari bukti 4 kita, face to face kita. Tapi kalau evaluasi di tahap 4-nya itu kita kayak ngasih tugas tambahan sih Pak ya, lebih tepatnya homework buat penugasan di pertemuan selanjutnya. Jadi kita bisa ngukur dari situ peserta paham atau tidak gitu Pak. Yakin homework. Coba Mbak Sarah buka di tugas session plan di bagian bawah itu. Kan Mm-mm. ada tugas tambahan atau PR. Kan beda itu. Kenapa Pak? Coba Mbak Sarah buka form session plan-nya. Ya. Evaluasi ada sendiri. Tugas tambahan ada sendiri. Nah, berarti kan bukan tugas tambahan itu evaluasi. Ayo. Oh, evaluasi itu beda dari tugas tambahan ya Pak ya? Oh, beda sendiri. Beda. Evaluasi sendiri, tugas tambahan sendiri. Ayo. Kalau evaluasi itu yang memberikan lembar tes itu ya Pak. Hmm. Nah, bedanya apa dengan yang tahap 3? Tahap 3 kan nanya nih. Kok tahap 4 masih nanya lagi? Kok enak? Kok nanya? Lah, apa sih kok nanya terus sih? Trainer deh. Kalau Mbak ditanya seperti itu, Mbaknya jawab apa? Ayo, tak tanyain. Mas Gap, ini loh Mas Gap, Mbak Zahra Mas Gap. Mas Gap. Iya ada. Nakal Mas Gap. Mas Gap nakal Mas Gap. Yo, paham. Kalau dievaluasi kayaknya melatih pengetahuannya sesi ya Pak ya. Yang itu yang apa? Pengetahuan sesi yang? Panggil Pak Puspo. Loh, Mbak, enggak. Apa? Panggil Pak Puspo. Cak, iya. Dong speakermu dong. Speakerku
Apa? Yo. Ayo kan. Pak, maaf ya Pak, Gak tak akhiri kok. saya Belum nggak jawab. kedengeran kenceng ini Pak. Hmm? Oh, contekannya yang kurang kedengar. Yang agak keras, Enggak Mas. Pak, speakernya, speaker laptop. Oh, Tadi pakai TV contekannya Pak. kurang keras. Canda, Mbak ya, biar nggak stres, Mbak. Kok saya lihat kok wajahnya serius banget. Nggak usah terlalu serius-serius, Mbak. Iya, Jadi gini, Mbak. Bapak Ibu sekalian. Jadi bedanya apa sih tugas 3 sama 4? Kan sama-sama buat pertanyaan. Jadi sebenarnya untuk tahap 3 itu ada 2 metode, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu ngajar, kasih sampai kesimpulan. Di tahap aplikasi itu sebenarnya ada 2 cara. Bapak Ibu melakukan praktek. Misalkan habis ngajar nih, membuat konten digital. Terus, oke, sekarang ayo kalian praktekkan. Nah, itu bisa tahap di konsolidasi. Atau bisa juga melempar pertanyaan lisan. Berdasarkan apa ini yang seperti Mas Adam tadi sampaikan, membuat pertanyaan, melempar pertanyaan lisan secara acak nih, 2. Tujuannya apa? Tujuannya di tahap 3 itu Bapak Ibu menilai nih, seberapa masuk sih materi yang barusan saya ajarkan. Nah, kemudian kalau di tahap evaluasi itu muncul, evaluasi itu intinya dievaluasi kan adalah suatu prosedur yang kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan suatu keputusan. Berarti di situ kan ada nilai Bapak Ibu. Keputusannya apa? Kompeten maupun belum kompeten, sehingga di evaluasi itu muncul nilai yang bisa menjadi patokan buat kita untuk memberi keputusan nih, si siswa ini kompeten atau tidak. Jadi tujuannya ke sana. Kalau yang tahap 3 itu menilai penerimaan, kayak yang tahap 4 itu menilai kompetensinya untuk proses pengambilan keputusan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan tegang-tegang, santai aja. Kok kayak towogang banget. Oh, masih muda-muda semua loh. Gitu ya. Saya kira itu aja sih Bapak Ibu. Oh ya, terus untuk yang unit 14, yang untuk produktivitas itu, saya tidak tahu di B4S atau di MKN atau di Bapak yang dosen tadi, kalau mungkin selama ini sudah menggunakan form penilaian produktivitas pribadi, itu bisa dipakai. Personal, apa, penilaian personal sheet itu loh, untuk menilai produktivitas pribadi itu bisa dipakai. Jika tidak ada, kenapa kok kita buat SWOT itu tugas yang general sih menurut kami. Makanya kami akan membuat SWOT. Jadi di SWOT itu ya SWOT umum aja, berdasarkan lembaga Bapak Ibu sekalian, visi misi, tujuan sasaran gitu ya. Termasuk analisis nih, kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya, tantangannya apa, terus apa nih strategi yang bisa Bapak Ibu terapkan berdasarkan kekuatan jika dibandingkan dengan kelemahan gitu, kira-kira apa nih yang bisa jadi solusinya dari LPK Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ribet Bapak Ibu, cuman memang karena 14 dan harus teradministrasi jadinya ya seperti itu. Padahal ya satu pemikiran itu bisa untuk beberapa unit, satu pemikiran untuk beberapa kita gitu aja. Dan ada kaitannya tinggal copy paste, copy paste, copy paste gitu aja. Oke, ada yang ditanyakan besok pada saat asesmen? Asesmen besok offline Offline, Pak. di P4S. Ya, di TUK P4S. Mau ada yang tanyakan? Ya, Soal? silakan, Bapak Ibu. Oh, nggak ada yang tanya soal. Oke, alhamdulillah. Nggak ada yang tanya soal, ya nggak tak kasih tahu jawabannya kan gitu toh. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas lagi? 14 tugasnya. Ini saya bahas yang agak ribet-ribet aja. Terus besok proses asesmennya seperti itu. Tulisnya juga tulis yang standar aja. Nggak yang Pak, terlalu. mau tanya. Iya, Mbak. Gun, ya Mbak, gimana Mbak? Untuk terkait materi yang kita buat untuk bahan praktek atau mungkin untuk bahan asesmen besok, apakah itu benar 1 unit aja ya Pak ya? 1 unit. Dari atas 1 unit aja. Misalkan Cuman nanti ada 6 unit ya Pak ya dari skema kita yang kita ambil. Misalkan tidak beruntun, misalnya kita mau ngambil yang tengah-tengah aja nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa.
pokoknya dari misalkan di skemanya Mbak Anggun ada 6 unit nih. Dari 6 itu yang menurut Mbak Anggun paling Mbak Anggun kuasai, yang paling mudah, dan yang menurut saya, kalau saya dulu waktu saya masih belajar itu, elemennya yang paling sedikit, Mbak. Itu. Pokoknya paling dari 6 itu yang mana sih yang aku paling kuasai, yang menurut aku paling mudah, wis pakai itu aja. Jadi mau yang itu nomor 1, nomor tengah kah, nomor akhir, nggak masalah. Yang penting salah satu dari itu. Ya, baik, Gitu. terima kasih Pak Didi. Siap, Mbak Anggun. Siapa lagi? Mas Farhan mau tanya? Kayaknya Mas Farhan senyum-senyum aja dari tadi. Enggak, Pak. Lucu soalnya, Bapak. Malah semuanya kayak tegang gitu ya. Sekian. Yuk, siapa lagi? Ya, Bapak Ibu. Silakan. Monggo, silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita cukupkan saja. Oh iya, mau tanya lagi. Silakan, Pak Ibu. Ini kan yang kita kerjakan itu kan pertama di bukti 8, bukti 16, sama bukti 4 ya, Pak. Nah, untuk yang bukti-bukti yang lainnya itu bagaimana, Pak? Apakah tetap kita kerjakan dikumpulkan paling lambat hari Rabu itu atau bagaimana? Harus dikerjakan semua, cuman memang yang harus diutamakan itu, karena itu yang nanti dipakai pada micro teaching sih, Mbak Anggun. Pada prinsipnya semua. Jadi dengan 13 Mbak Anggun ya total semua ya. 13 file toh, ya itu silakan dikumpulkan, dikerjakan semuanya, dan silakan dikumpulkan. Kalau kesepakatan terakhir pengumpulannya saya belum cross check ke Mbak Moni. Kemarin kesepakatannya hari apa? Saya nggak tahu soalnya. Waktu sampai hari Rabu, Pak. Oh ya berarti ikutin aja hari Rabu itu. Rabu minggu depan ya. Iya, Pak. Enak, Eh, jam Sabtu baru Rabu dikumpulkan. Kalau saya narsumnya saya nggak mau hari Sabtu harus kumpul itu. Oh, Mbak Monik ini saya enak, Mbak Monik. Ya itu berarti pokoknya itu apa? Berupa file diupload di Google Drive atau cetakan? di-upload ke Google Drive, Pak. Google Drive ya. Enak wis, tinggal diperbaiki, upload, selesai. Gitu. Baik, Pak. Ada lagi? Pak, kalau selama pengerjaan itu kan dikasih waktu sampai hari Rabu. Nah, itu kalau misalkan setelah assessment itu kita sharing atau mungkin bertanya bisa ya, Pak? Oh bisa. Mbak Monik 24 jam bangun. Jam 12 malam bangun, telepon angkat sama Mbak Monik. Nanti kalau nggak Baik, diangkat, bilang sama saya. baik, Pak. Aman, aman, aman bangun bisa kok. Mau main-main ke sini juga bisa, Wong juga tahu. Oh, Bapak Ibu yang lain. Ayo, dari tadi kok Mbak Anggun sing nanya. Sudah Berarti jelas, Bapak Ibu? untuk buktinya itu cukup dikumpulkan lewat soft file saja, Pak, ya? Tidak perlu Ya. difisikan ya, Pak? Enggak perlu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jangan pakai banyak-banyak kertas, Mas Farhan. Hutan saya sudah gundul, Mas. Siapa? Ya, monggo Bapak Ibu, apa yang masih ada yang unek-unek mungkin pertanyaan? Ayo, siapa lagi mau tanya? Jika Nanti tidak ada, saya besok. kita cukupkan. Sudah ada? Sudah aman ya? Bismillah lah. Semoga besok semuanya diberikan kelancaran. Semua lancar, mudah dalam proses asesmennya, terus direkomendasikan kompeten. Saya kira itu. Kalau yang namanya nervous sih wajar. Pokoknya kalau saya Bapak Ibu, trik saya kalau saya nervous, ya udah saya senyum aja. Ditanya nggak bisa, kasih senyuman. Kalau saya gitu Pak. Kalau saya RCC ditanya master, saya tidak bisa jawab ya saya senyumin aja masternya. Gitu. Ya, pokoknya penting sudah usah tegang, santai aja. Terus nanti saya nggak tahu ya backgroundnya mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak. Kalau yang dosen kan mungkin sudah terbiasa ya untuk ngajar di depan ya di kelas. Saya nggak tahu kalau mas-mas yang di sini emang base apa dasarnya seorang trainer atau enggak. Cuman besok pada saat micro teaching pakai gaya Anda sendiri aja selama ini. Jangan terlalu apa ya, terfokus ke session plan. Jangan. Karena Mbak sama Mas pengen mengikuti 4 tahapan itu akhirnya gayanya mengikuti itu. Jangan. Sesuai gaya Mbak Mas mengajar selama ini aja. Cuman prosedurnya diikutin aja sesuai session plan. Udah gitu aja.
Itu. Oh ya, PowerPoint jangan banyak-banyak. Namanya PowerPoint kan poin-poin aja di situ. Jangan satu layar tulisan penuh semua gitu. Jangan ya. Mbak Mas kan pasti canggih-canggih membuat PowerPoint. Kalau saya kan masih generasi manula, jadi PowerPoint-nya masih yang jadul. Kak Mbak Mas kan mungkin pakai apa? Canvas, Let's Go, banyak sekali kan. Yang pokoknya jangan terlalu yang apa ya, kalau istilahnya di public speaking itu Star Wars. Jadi terlalu banyak apa slide satu gini. Jadi orang itu, audiens itu, trainee itu akan lebih fokus ke tampilan di efek-efeknya, Bu. Intisari yang Bapak Ibu ajarkan atau Bapak Ibu tuliskan di sana. Karena dia akan menunggu nih, habis ini apa lagi ya? Habis ini apa lagi ya? Jadi dia akan terbelokkan fokusnya. Itu. Terus kan besok cuman sebentar ya. Saya sih mohon kerjasamanya. Kan besok itu kan gantian ya. Misalkan berapa orang tuh besok, Mas Farel? 12, Pak. Nah, misalkan 12 kan gantian nih Bapak Ibu. Satu jadi instruktur maju ke depan, yang sebelahnya jadi siswanya. Kalau misalkan temennya yang sedang berperan sebagai trainer maju di depan lagi menjelaskan atau nanya, tolong jawab sebisanya, jangan diem aja. Jadi saling bantu untuk menciptakan suasana micro teachingnya itu yang mengalir gitu. Temennya jawab, nanya ya jangan jawab meskipun Anda nggak tahu jawabannya, jawab sebisanya aja gitu. Kalau misalkan temennya ada yang bertanya, kalau Anda memang mau bertanya, bertanya aja enggak apa-apa. Jadi biar proses micro teachingnya itu bisa dinamis gitu, bisa hidup. Nggak cuma diem aja gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu. Udah? Mungkin cukup, Pak. Cukup? Ya. Kalau cukup saya rasa saya juga cukup. Saya sekali lagi mendoakan semoga besok semua diberi kelancaran, suksesan, kemudahan, terus mendapat rekomendasi kompeten dari asesor. Tetap semangat. Amin. Selesaikan tugasnya. Jika ada yang mau didiskusikan, Mbak Monik 24 jam, 25 jam malah. Nggak mau bertanya langsung, Monik aja. Kalau Monik nggak jawab, bilang sama saya, tak tangek no Monik enggak. Gitu ya. Saya kira itu Mas Farhan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya agak bercanda bukannya tidak serius karena ini jam kritis Bapak Ibu ya, habis makan siang waktunya ngantuk ini. Ya, biar nggak ngantuk kita selingi ketawa-ketawa dikit. Yang penting materi atau maksud dari pertemuan kita ini bisa kita dapat dan kita ambil yang positifnya. Saya kira itu Mas Farhan, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. atas materi di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Puspo bisa bermanfaat bagi kita semua dan diberi kelancaran untuk mengikuti uji kompetensi besok hari. Baik, karena di total dan jadwal sudah selesai, kita mulai dengan doa dan alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa juga. Baik Bapak Ibu, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, berdoa selesai. Saya Farhan selaku host mengucapkan terima kasih kepada peserta atas antusiasmenya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puspo. Terima kasih. Terima Bapak kasih Ibu. Terima kasih, Pak Pak Puspo. Ibu. Sukses Pak besok Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum.